Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa pula kita hadiahkan salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita ada pada zaman banyaknya ilmu pengetahuan, zaman terang benderang dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa kita selama seminggu. Semoga kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa kita sampai akhir. Pada kesempatan kultum kali ini kita akan mengambil judul yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar. Pasti kita tidak asing ya sama malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini benar-benar spesial nih. Malam Lailatul Qadar ini spesial. Tidak ada pada bulan yang lain selain pada bulan Ramadan. Nah, akan kita bahas nih keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, keutamaan malam Lailatul Qadar yaitu diturunkannya Al-Qur'an. Pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dengan yang batil. Lalu keutamaan yang kedua, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada firman Allah surat Al-Qadar ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan-amalan pada malam sebelumnya yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Jadi saat puasa dan salat kita laksanakan pada malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik pada malam Lailatul Qadar daripada salat dan puasa yang kita laksanakan selain pada malam Lailatul Qadar. Jadi benar-benar amalan yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik pada amalan-amalan sebelumnya. Lalu keutamaan yang ketiga, malam yang penuh dengan keberkahan. Pada firman Allah surah Ad-Dukhan ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Lalu keutamaan yang keempat, malaikat yaitu malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar seperti firman Allah surat Al-Qadar ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi bisa diingat ya, bisa kita pahami bahwa saat turunnya malaikat menandakan bahwa adanya keberkahan dan rahmat di sana gitu, rahmat dari Allah. Jadi lalu kita masuki keutamaan malam Lailatul Qadar yang kelima, yaitu malam Lailatul Qadar ini disifati dengan salam seperti firman Allah Al-Qadar ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Jadi malam ini tuh penuh dengan keselamatan, di mana syaitan tidak dapat nih membisik kita untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah, menggoda-goda kita. Juga dapat dipahami bahwa pada malam tersebut banyak sekali yang diselamatkan dari hukuman atau siksa dari api neraka. Karena kita melaksanakan ketaatan kita tekuni lagi ketaatan kita pada malam Lailatul Qadar. Maka insya Allah kita selamat nih. Tuh saat kita tuh yang benar-benar
menekuni ketaatan kita. Kita benar-benar taat pada Allah saat itu, nggak asing saat itu aja ya, tapi di malam Lailatul Qadar itu emang kita konsisten nih taatnya nih. Nah, jadi kita tuh insya Allah selamat dari siksa api neraka. Lalu keutamaan yang keenam, malam Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Firman Allah Ad-Dukhan ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Mengutip pada kitab tafsir, di malam Lailatul Qadar itu akan dirinci pada Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir kita nih, ajal, rezeki. Jadi tercatat pada malam Lailatul Qadar. Lalu keutamaan yang ketujuh, pada malam Lailatul Qadar, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi spesial ya dari yang kita bahas tadi itu, keutamaan, ada 7 keutamaan malam Lailatul Qadar itu memang benar-benar menandakan bahwa betapa spesialnya malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kita tuh tahu pastinya kapan nih malam Lailatul Qadar nih. Kan kita udah ngebahas nih keutamaannya kapan malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu pasti kapan malam Lailatul Qadar, tapi ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir Ramadan pada tanggal ganjil. Wah, bisawab, tapi tetap kita kencangkan saja keimanan kita. Semakin kita konsisten membaca Al-Quran, kita berzikir, mengharapkan keampunan, lalu doa-doanya kita kencangkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kita dapat nih malam Lailatul Qadarnya. Jadi kita kencangkan saja segala amalan yang biasa kita lakukan, kita kencangkan konsisten sampai akhir dan seterusnya. Ya semoga saat itu kita memang benar-benar dapat saat itu. Kita nggak tahu ada misal kapan itu terjadinya malam Lailatul Qadar. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Semoga hal-hal baik dapat diterima dengan baik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.